Ah, Lu kenapa? Kok gitu? ini gue lagi ada tugas PHI. Ada kodifikasi sama registrasi, gue nggak paham. Lu bukan udah nge-search tuh? Iya sih, gue udah nge-search, tapi gue masih nggak paham. Ini artinya tuh apa gitu? Gue perlu orang yang jelasin gitu. Gimana ya? Bentar. Jadi tuh biasanya gue ada apa ya, kayak semacam grup discussion gitu. Kita tuh kayak ngumpul terus kita ngebahas tentang pelajaran-pelajaran seputar matkul yang belum kita pahamin. Terus nanti kalau ada di akhir itu kita buka sesi tanya jawab gitu. Mau ikut gak kira-kira? Ya lah, itu serius. Nah, lagi sih, sekarang aja. Ayo, jalan gas. Halo semuanya, jadi siang ini gue sama teman gue ya, dia izin join soalnya dia pengen mengerti juga, pengen diskusi juga. Kenalin dong. Halo semuanya, gue Ardel, salam kenal ya. Halo Ardel, salam kenal, gue Arka. Halo Ardel, kenalin nama gue Sadam ya. Oh, salam kenal, aku Sinta. Hai, gue Davin. Hai Ardel, nama gue Nania. Oke, karena udah pada saling kenal, hari ini gue mau kayaknya mau ngangkat satu topik. Soalnya si Ardel nih belum ngerti tentang unifikasi sama kodifikasi. Kira-kira teman-teman pada paham nggak? Nah, pertama aku mau jelasin apa itu kodifikasi. Menurut Raden Suraso, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi kodifikasi hukum adalah proses menyusun, mengatur, dan menyederhanakan hukum dari yurisdiksi tertentu atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam kode yang teratur. Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk mencapai kepastian dan kesatuan hukum. Nah, kalau untuk contohnya itu ada KUHP atau KUH pidana, dan juga ada KUH perdata, dan juga ada KUH dagang. Nah, contohnya tuh kalau misal KUH pidana itu kayak misalnya mereka ngatur soal pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya KUH perdata itu dia ngurusin soal misalnya perceraian atau warisan atau tanah dan lain-lain gitu ya. Dan kalau misalnya KUH dagang itu mereka mengurus soal kayak misalnya CV, firma, PT, perseroan gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada unifikasi. Kalau menurut Sugihan Sukanto sendiri, unifikasi itu adalah proses penyatuan berbagai sistem hukum yang ada di suatu negara menjadi satu sistem hukum nasional yang sifatnya itu umum dan mengikat. Di Indonesia sendiri itu kan ada banyak sistem hukum ya, kayak hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat kayak hukum dari Eropa gitu. Nah, jadi di sini dengan unifikasi, sistem hukum tersebut dijadikan satu dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman hukum dan kepastian serta kesetaraan. Nah, biar lebih jelas, jadi contohnya dulu ada hukum perkawinan di Indonesia dulu sangat beragam. Contohnya hukum adat dan hukum Islam punya ketentuan yang sangat berbeda. Nah, hal ini menimbulkan kesulitan karena tidak adanya standar nasional mengenai perkawinan. Sering terjadi diskriminasi dan negara kesulitan dalam menjamin kepastian hukum. Nah, karena itu pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa membedakan agama dan suku. Contoh lainnya adalah sebelum tahun 2023, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan nilai bangsa. Nah, untuk mengatasinya, mereka menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menetapkan KUHP nasional. Hukum pidana ini berlaku secara seragam seluruh Indonesia dan menggabungkan nilai Pancasila, hukum adat, dan agama. Nah, dari yang tadi udah kita bahas nih, kita bisa simpulin bahwa unifikasi dan kodifikasi itu punya peran penting dalam membangun sistem hukum nasional yang kuat dan juga menyeluruh. Nah, kalau unifikasi hukum, berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum Islam, sama hukum Barat nih, dipersatukan menjadi satu kesatuan hukum nasional yang berlaku untuk semua. Nah, sedangkan lewat kodifikasi,
Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dalam satu himpunan. Nah, sehingga tercipta kesatuan dan kepastian hukum. Oh gitu, udah ngerti sih. Tapi gue masih ada beberapa pertanyaan. Nah ini tentang unifikasi sama kodifikasi itu saling melengkapi dalam hukum Indonesia tuh gimana ya? Oh, kalau bisa gue bisa jawab ya. Untuk kodifikasi mungkin itu untuk bisa menyatukan seluruh hukum di Indonesia. Tapi untuk kodifikasi itu sebagai sistem, dia merasa melengkapi dengan kodifikasi dibantu dalam sistem tata hukumnya. Lalu untuk kodifikasi itu menyatukan seluruh hukum yang ada di Indonesia. Terus buat tantangannya gimana? Tantangan sih kita lihat aja ya, seperti hukum adat kan kita ramai di Indonesia, mana banyak sekali hukum. Nah, hukum adat seperti contoh nyata di Aceh, Bali, atau Papua itu memiliki ciri khas hukum adat yang sangat berbeda dan bisa merupakan suatu tantangan untuk menentukan hukum yang ada di Indonesia. Oke, paham sih gue sekarang. Udah ngerti belum gimana bedanya kodifikasi sama unifikasi? Gue udah paham sih sekarang. Kalau kodifikasi itu berarti yang menyusun, kalau unifikasi itu berarti yang menentukan. Thank you ya semuanya udah ngejelasin ke gue.